Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana wa la fahma lana illa ma fahamtana innaka antal jawadul karim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazana idza syi'ta sahla. Amma ba'du. Alhamdulillah kita sudah nyampe di pertemuan keempat dari pembacaan kitab Asrarus Shaum karya Imam Ghazali rahimahullah. Setelah kita mempelajari di pertemuan pertama dan kedua tentang fadail as-shaum dan juga muqaddimah dari muallif, kita juga telah mempelajari di bab yang pertama atau di pertemuan ketiga kemarin tentang wajibatu as-shaum, kewajiban berpuasa. Kita sudah mempelajari tentang kewajiban yang pertama, yaitu ar-ru'yah, atau harus kita meyakini tentang awal bulan Ramadan. Terus kewajiban yang kedua yaitu adalah niat. Bagaimana niat itu, kita harus berniat dan juga niatnya itu harus muayyanah, tertentu, dan juga jazimah, dan juga harus buat niat itu harus bermalam. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke kewajiban puasa yang ketiga. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bi 'ulumihi fid dharain amin wa bi 'ulumi masyayikhina wa masyayikhina wa bil khusus syekhuna al-ustadz Nurullah hafizahullah wa ra'ahu wa ta'allahu bi sihhati wal afiyah wa ja'al masyayikhina nafa'ana Allahu bihim wa bi 'ulumihim fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. As-salisu tining sanomor 3 al-imsaku paneka angekar an isali syai'in dari madapa situng-situng ilal jaufi deka jauf. Ilal jaufi deka jauf. Jauf itu adalah bagian dalam dari tubuh. Amdan kalaban sengaja, ma'adzikri shaumi asartana enga puasa. Ma'adzikri shaumi asartana enga puasa. Fayufsidu, jadi syarat yang ketiga adalah mencegah masuknya sesuatu ke dalam tubuh, beserta kita harus ingat tentang puasa tersebut. Fayufsidu, maka rosak saumuhu ponapa pasana ya shaim bil akli kalaban sebab atar wasyurbi ban anginum wasu'uti ban su'ud. Apa itu su'ud? Su'ud itu dawaun yudakhilu fil anfi, obat yang dimasukkan ke dalam hidung, itu adalah su'ud. Dawaun yudkhilu fil anfi, obat yang dimasukkan lewat hidung. Wal huknati, dan huknah. Huknah itu obat yang dimasukkan lewat kulit, kayak suntik lah. Wala yufsidu banta rosak panapa ya shaum bil fasdi kalaban sebab fasdun wal hijamati ban hijamah. Al-fasdu itu dan fasdu dan hijamah adalah satu cara untuk mengeluarkan darah dari tubuh. Kalau hijamah kan canduk, fasdu itu kayaknya lebih ekstrim. Kalau bahasa matanya eturi.
Hijama itu berarti canduk atau bekam. Wal iktihalu ban ajalla. Wal iktihalu ban ajalla wa idkhalil maili ban amasuaki cairan atau barang fil udhuni dalam elong. Fil udhuni dalam telinga. Fil udhuni dalam telinga. Wal ihlili ban ihlil. Wal ihlili ban ihlil. Ihlil itu jalur kemih. Ketika kita mau pipis, biasanya kita pipisnya itu lewat ihlil. Nah kalau cowok ya itunya ya zakarnya lah, jalur keluarnya kemih. Ya kalau cewek yaitu artinya jalur kemih. Nah jalur kemih ketika orang itu sakit misalnya, terkadang di jalur kemihnya itu dimasukkan atau ditetesi sesuatu. Nah itu tidak membatalkan puasa. Illa kecuali ayak turo kotu nyap-cap ponapaya mail fihi dalam ihlil ma dak kafarang ya bulugu sedapak ponapaya ma al-masanah dak masanah. Masanah itu tempat urin, tempat kantung kemih. Al-masanah itu istilahnya kantung kemih, bedanah kemih. Nah maka fayusidu shaumuhu bil akli wasyurbi wasu'uti wal huknati. Maka puasa seseorang itu bisa batal dari sebab makan, minum, menggunakan obat yang masuk jalur hidung dan juga suntik. Dan puasa itu tidak batal disebabkan eturi, fasduh atau juga hijamah begam atau memakai celak, iktihal, wa idkhalil maili fil adani, dan juga tidak batal puasa memasukkan cairan ke telinga atau obat ke telinga. Biasanya orang sakit di telinga dimasukkan obat, itu tidak apa-apa. Wal ihlilih, dan juga tidak apa-apa memasukkan obat ke ihlil, ke tempat jalur kemih. Ketika orang sakit juga biasanya ada obat yang dimasukkan ke jalur kemih, kecuali obat tersebut sampai masuk ke kantong kemihnya, maka itu dapat membatalkan puasa. Wama bantining parang yasiru sedapa ponapayam ma bighairi qasdin, kalaban tanpa saja, min ghubari tariqi, dari bunyar-bunah jalan, au zubabatin ataba lala, serangga, biar lebih umum. Tasbiqu se cungkalui ponapayuda dubaba ila jawfihi, daka kenangan atau organ dalam ya shaim, au ataba barang, au ataba ma barang, yasbiqu se acunga da iponapayama ila jawfihi, daka bagian dalam ya shaim, fil madmadati waktu amur kemur, fala yuftiru, maka tak apatalaki ponapah ma yasidu bighairi qasdin ila akhirih, ketika illa kecuali ida nalekana balagha abanget aki pasira shaim fil madmadati dalam amur kemur, fa yafturu, maka batal ponapah pasirah shaim, li'annahu karena sangkuna pasirah shaim muqassirun panikase lalai, wa huwa ban tining ka disa fayusidu shaumahu bil akli wa syurbi ila akhiri, kini ka alladhi panika barang aradna se angarpaki pasirah kaula sedajah bi qaulina kalaban tabuna kaula sedajah amdan, lafat amdan. Jadi atas al-imsaku an isali syai'in ila jawfi amdan, kata-kata amdan, dan itu penjelasan di atas tadi yang kami harapkan dari kata amdan. Nah
ketika masuk suatu hal yang tanpa sengaja. Contohnya kita ada di jalan, ada debu-debu yang tidak sengaja masuk ke hidung, lewat hidung atau lewat mulut. Atau ada hewan-hewan serangga, biasanya kalau kita jalan atau apa, ada saja yang masuk serangga lewat hidung, baik itu lewat mulut sampai masuk ke jauh. Atau ketika kita berkumur. Nah, itu tidak membatalkan puasa, kecuali orang yang berkumur itu berkumurnya keterlaluan sehingga masuk ke dalam jauhnya. Nah, itu juga bisa membatalkan puasa karena dia itu lalai. Seharusnya kalau berkumur enggak terlalu keras. Nah, itu yang dimaksud dengan kata amdan. Fa'amma dzikrus shaumi, anapun tining lafat dzikrus shaumi, kan ada lafat ma'a dzikrus shaumi. Fa'aradna, maka angarapake pasira kaula bihi kalaban ya dzikrus shaumi al-ihtirazu panika ajka anin nasi, dari jauh dari orang. Fa innahu, karena saangkun apa ya ihtiraz la yuftir, panikata apa lagi apa ya ihtiraz. Nah, yang dimaksud dengan ma'adzikri shaumi, itu yang dimaksud al-ihtirazu anin nasi. Fa innahu la yuftir, itu kita harus ihtiraz dari orang-orang, maksudnya kita berhati-hati, selalu ingat. Nah, ketika sudah tidak demikian, maka itu puasanya itu tidak batal. Amma man, anapun tining orang akala seada pasarayaman amidan hale sengaja fi tarafain nahari dua koncoan siang, summa maka kare-kare wahara tampak lahu ikan di yaman annahu sangkuna pasarayaman akala panika ada pasarayaman naharon waktu siang bitahqiqi kalaban tahqiq kenyataan fa'alaihi, maka panika wajib ing atase yaman al-qada'u tining qada', al-qada'u tining qada'. Nah, ketika seseorang itu makan dengan sengaja, tarafain nahar maksudnya dua ujung siang, itu maksudnya baik itu di waktu pagi ataupun di waktu malam. Artinya di waktu pas hampir fajar atau udah mau masuk maghrib, itu tarafain nahar. Kemudian setelah dia makan, dia sadar bahwasanya ternyata dia itu makan waktu siang, maka dia harus mengqadha puasanya. Wa in baqiya ala hukmi dhannihi wa ijtihadihi fala qada alaihi. Wa in ban lamun baqiya tetap pasreman ala hukmi dhannihi ing atase hukum panyangkan yaman wa ijtihadihi ban ijtihadat yaman fala qada, maka tada ponapa qada alaihi panika wajib ngatasi yaman. Ketika orang itu masih berpatokan terhadap praduga dan ijtihadnya, maka dia tidak perlu qada ketika makan di salah satu ujung hari. Wala yang bagi bentak patot ayakula kot kekotu ada pasir yaman fi tarafain nahari dalam koncok duaan ya siang, illa kecuali binadharin kalaban nadhar wajtihadin ban ijtihad. Binadharin kalaban nadhar maksudnya meneliti, wajtihadin ban ijtihad. Dan seharusnya orang itu tidak boleh makan di dua ujung siang, maksudnya di waktu malam atau di waktu fajar, sebelum fajar dan setelah maghrib, kecuali dia sudah meneliti dan ijtihad, baru boleh makan. Nah, itu kewajiban yang ketiga. Selanjutnya kita masuk ke kewajiban yang keempat.
Ar-rabi'u tining se nomor 4 al-imsaku panika angker anil jima'i dari jima' wa hadduhu bantining batas saya jima' maghibul hasyafati panika nyelam hasyafa maghibul hasyafati panika nyelam hasyafa nika hasyafa itu tempat di mana laki-laki itu disunat, dipotong, tempat pemotongan daging ketika disunat. Nah, itu hasyafa. Nah, kita harus mencegah diri dari jima. Nah, ukurannya ketika dianggap jima ketika hasyafahnya itu sampai tenggelam. Jadi ukuran jima itu bisa membatalkan puasa ketika hasyafahnya tempat batasannya itu tempat ketika dipotong untuk sunat itu sampai tenggelam, sampai situ batasannya, maka dia dianggap sudah jima dan maka batal puasanya dan harus bayar kafarah. Wa in ballamun jama'a jima' pasirah shaim nasian halilupah lam yuftir maka tak batal pun tak muka pasirah ya shaim. Wa in ballamun jama'a jima' pasirah shaim lailan waqta malam awih talam atabah junub mimpi junub pasirah ya shaim fa asbaha maka masuk waktu subuh pasirah shaim junuban panik ke junub lam yuftir maka tak muka pasiraya shaim. Nah, ketika seseorang itu jima karena lupa, maka puasanya tidak batal, atau berjima waktu malam, atau dia mimpi basah waktu malam kemudian dia itu bangun sudah junub, maka puasanya tidak batal. Wa in tala'ah ban lamun tala'ah mancing atau medal al-fajr panapa pacar wa huwa ban halatining ya shaim mukhalitun panikase bergaul ahlahu daka binina ya shaim fanaza'a maka anabu basra ya shaim fil halih seketika ainalekana sahha maka saumuhu panapa pasana shaim fa'in maka lamun sabar pasiraya shaim fasada maka rosak panapaya saumuhu walazimat ban wajib huda kaya shaim al kafaratu panapa kafarat. Dan ketika terbit, jika seseorang itu terbit fajar dalam keadaan masih berjima, masih menggauli istrinya, kemudian dia sadar bahwasanya fajar sudah datang, kemudian karena tahu dia langsung cabut itu, maka puasanya sah. Nah, jika tidak, sobaro itu masih lanjut, maka dia batal puasanya dan dia wajib bayar kafarah. Al-khamisu al-imsaku 'anil istimna'i. Al-khamisu tining se nomor 5 al-imsaku panika angekar anil istimna'i dari istimna. Istimna itu ngamri keluar mani. Anil istimna'i dari ngamri keluar mani. Wa huwa bantining ya istimna ikhrajul mani panika keluar mani qasdan kalaban sengaja, bijima'in kalaban jima' aw ghairi jima'in atau lain jima'. Fa inna dzalika karena saungkuna-pun apakah bisa ikhrajul mani qasdan yuftiru panika apatalaki panapaya dzalik, yuftiru panika apatalaki panapaya dzalik wala yufti. Nah, yang dimaksud istimna adalah kita juga kewajiban yang kelima adalah mencegah diri dari istimna, keluar mani atau menginginkan keluar mani dengan sengaja. Yang dimaksud dengan istimna adalah mengeluarkan mani dengan sengaja, baik itu dengan perantara jima atau
bukan jima. Hal itu dapat membatalkan puasa. Wala yuftiru banta muka pasira orang, pasira shaim bi qiblati zaujatihi kalaban sebab mencium birina ya orang, birina ya shaim. Wala ban punten bi mudaja'atihi kalaban sebab mudaja'ah meniduri ya zaujatihi malam yanzil selaki tak keluar manih pasira ya shaim. Lakin kan tatape yukrahu makruaki dalika ponapaka disa qublah ban mutaja'ah illa kecuali ayyakuna kutubada pasira ya shaim syaikhan panika orang sesepuh au malikan otabase ngaandi liirbihi deka nafsunah ya shaim. Fala ba'sa maka tada ponapa cuba bitakbili kalaban nyom watarkuhu bantining aning kalia takbil aula panikah lebih utama. Wa idza kana banale kana badah pasara orang ya khafu panika takut pasara orang minat taqbili dari anyom ayunzal kakutu inzal keluar manih faqabbala maka anyom pasara orang wasabaqo ban angadai almaniyu panapa manih aftara maka muka pasara shaim ditaksirihi karena entengnya yang orang. Nah, wala yufturu bi qiblati zaujatihi, seseorang itu tidak batal puasanya dengan mencium istrinya dan juga dengan mudaja'ah meniduri atau tidur bareng istrinya selama bukan jima ya, tidur bareng istri selama tidak inzal keluar mani. Akan tetapi hal tersebut dimakruhkan kecuali orang itu sudah sepuh banget atau bisa mengendalikan nafsunya, itu tidak apa-apa untuk mencium. Akan tetapi watarkuhu aula, meninggalkannya lebih utama. Kan ada pas malam aja gitu kan. Atau ketika orang itu dikhawatirkan ketika mencium itu, ketika wa idza kana yukhafu minat takbil ayunzal, ketika orang itu khawatir jika mencium akan keluar mani, kemudian dia tetap menciumnya terus keluar mani, maka batal puasanya karena dia lalai. Dia tahu kalau seandainya dia mencium istrinya dia akan keluar mani, tetap saja dia cium. Nah, itu puasanya batal karena dia lalai. As-sadisu tinisa nomor 6 al-imsaku panika angker an ikhrajil qai'i dari makeluar ota, an ikhrajil qai'i dari makeluar ota. Fal istisqa'u maka tini istiqa, fal istiqa'u maka tini istiqa itu ada di punaknya takallufu ikhrajil qai'i, maksah makeluar ota. Yufsidu panika arosak panapa istiqa as-shaumah deka puasa. Wa in balamun zara'ah acu ngadai atau anguasai hu deka ya shaim al-qai'u panapa ota lam yufsid shaumuhu, lam yufsid maka tak rosak shaumuhu panapa bahasana ya shaim. Nah, yang kewajiban yang keenam adalah mencegah dari mengeluarkan muntah, mencegah dari sengaja mengeluarkan muntah. Nah, itu orang yang sengaja mau mengeluarkan muntahan dari perutnya itu dapat membatalkan puasa. Nah, dan orang yang tidak sengaja muntah atau karena sakit dirinya itu dikuasai pengen muntah terus, itu tidak membatalkan puasa. Hidab tala'ah ban nalaikan aklunyu pasirah shaim nakhomatan deka kerak min halqihi dari kerungna orang au sadrihi otabah dadana orang lam yufsid maka tak rosak shaumuhu panapa bahasana shaim
rukhsatan karena atau hal tati rukhsah atau karena tati rukhsah li umumil balwa karena umumah balai bihi kalaban ya naqamah illa kecuali ayyabtala'a qatuh ayyabtala kecuali ayyabtali'ah qatu aklunyo basira orang huda kaya naqamah ba'da wusulihi samarina da pa'aniya naqamah ila fihi daka mulut daka lisana ya orang fa innahu karena saangkuna ponapa ya ibtila kala atau aklunyo kala yuftiru panik apa talaki ponapa ya ibtila andalika inda dalika inalikana kadisa atau fa innahu atau pabalika saim fa innahu maka saangkuna basara saim yafturu panika petal atau amuka basara saim inda dalika naring kadisa ibtila atau ayyabtali'ahu. Nah, ketika seseorang itu tidak sengaja ketika seorang menelan apa istilahnya ludah atau kerak suatu yang keluar dari tenggorokan itu biasanya ada di tenggorokan, keluar dari tenggorokan atau dada semacam ludah tapi agak ketal itu. Nah, itu tidak membatalkan puasa karena emang orang yang berpuasa selalu diuji dengan hal tersebut kecuali kerak tersebut atau bal'um tersebut sudah nyampe ke mulut kita kemudian kita telan baru itu dapat membatalkan puasa. Oke. Itu saja tentang pembahasan siang hari ini, semoga bermanfaat. Kita sudah mempelajari tentang 6 kewajiban puasa. Mulai yang pertama muraqabatu awwali syahri Ramadan, meyakini atau memeriksa atau memastikan permulaan Ramadan. Kemudian yang kedua niat. Kemudian yang ketiga mencegah masuknya sesuatu ke dalam tubuh secara sengaja. Terus yang keempat yaitu mencegah dari jima. Yang kelima yaitu mencegah dari keluarnya mani. Yang keenam itu mencegah dari ingin memuntahkan makanan. Nah, itu adalah 6 kewajiban yang harus kita jalankan. Oke, sekian, terima kasih, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam. Ya Rabbi wafiqni bitaqwaka ya Allah. Wa ya Rabbi irhamni bihusnil khatimati. Allahumma ij'alna akhira kalamina minad dunya la ilaha illallah. Amin.